Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem DCS pada PLTS KUBI Bangli. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Imade Rizjadi. Saya, Ibu Bagus Wisnu Saputra. Saya, Eduardo Filipus. Saya, Putu Gede Giri Satriawan. Adapun isi dari materi kami yaitu pendahuluan, pembahasan, komponen sel surya, prinsip kerja panel surya, prinsip kerja DCS pada PLTS. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis panel surya, apa saja komponen-komponen dari sel surya, bagaimana prinsip kerja panel surya, dan yang terakhir bagaimana prinsip kerja DCS pada PLTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis panel surya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada monokristalin silikon. Sel surya ini terbuat dari silikon yang diiris tipis-tipis menggunakan mesin. Selanjutnya ada polikristalin silikon. Teknologi panel surya ini merupakan teknologi panel yang terbuat dari batang silikon yang dicairkan. Selanjutnya, thin film solar cell. Teknologi panel solar ini dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis dan kemudian digabungkan dengan sebuah lapisan dasar. Selanjutnya, compound thin film triple junction photovoltaic. Panel yang digunakan untuk perangkat yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Baik, seperti inilah lapisan-lapisan pada solar cell. Selanjutnya merupakan penjelasan dari lapisan-lapisan pada sel surya. Yang pertama ada substrat atau metal backing, material yang menopang seluruh komponen sel surya. Selanjutnya, metal semikonduktor, merupakan bagian inti dari sel surya. Selanjutnya, kontak metal atau kontak grid, lapisan material metal atau bahan konduktif transparan sebagai kontak negatif. Selanjutnya, lapisan anti reflektif, lapisan tipis material dengan besar indeks relatif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan. Selanjutnya, enkapsulasi atau cover glass berfungsi sebagai pelindung modul surya dari hujan dan kotoran maupun debu yang dapat merusak modul. Nah, seperti ini untuk gambar prinsip kerja panel surya. Selanjutnya, penjelasan prinsip cara kerjanya. Untuk penjelasan prinsip kerja panel surya, yaitu ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Nah, selanjutnya ke komponen DCS dan fungsinya. Komponen dan fungsi DCS pada PLTS. Yang pertama, di bagian paling kiri ada panel surya. Panel surya ini merupakan alat yang paling penting dan paling terlihat, karena alat ini akan menghasilkan listrik menggunakan cahaya matahari yang telah diserap oleh panel dengan tujuan mendapat energi yang lebih besar. Panel terdiri dari sel-sel surya yang digabung dan dihubungkan secara seri. Di bagian tengah ini ada charger control. Penggunaan charger control ini berguna untuk menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan dan mengatur lalu lintas listrik dari panel surya ke beban. Yang bagian paling kanan ini yaitu inverter. Komponen ini berfungsi mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik dengan tegangan AC. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Edo. Selanjutnya yaitu ada baterai. Penggunaan baterai biasanya digunakan pada jenis PLTS off-grid yang dilakukan di daerah pelosok. Hal ini dikarenakan panel tidak memiliki sumber daya cadangan yang dapat membantu penerangan saat matahari terbenam. Selanjutnya yaitu panel listrik. Panel listrik berfungsi sebagai pengatur distribusi arus listrik dari sumber energi ke peralatan elektronik. Dan yang terakhir yaitu operator station. Operator station sebagai suatu alat komunikasi antara operator dan juga teknisi pada sistem DCS, atau bisa juga disebut dengan konsol. Baik, ini merupakan gambar dari prinsip kerja DCS pada PLTS. Selanjutnya yaitu prinsip kerja DCS pada PLTS. Baik, untuk prinsip kerjanya, bagian PV array atau photovoltaic array terdapat panel surya yang diparalel dan dibagi menjadi 3 blok. Tiap subblok terdapat komponen TAZ-SX bus box yang mana berperan sebagai combiner DC voltage yang dihasilkan oleh PV array tadi. Bagian TAZ-SG bus switchgear berfungsi sebagai pendistribusi tegangan yang dikombine tersebut dan diteruskan ke grid connection inverter. Untuk komponen ini berfungsi sebagai konversi tegangan dari DC ke AC yang outputnya bisa menghasilkan 120 VRMS.
pada frekuensi 60 Hz dan 240 VRMS pada frekuensi 50 Hz. Komponen TAZ3000 berperan sebagai monitoring output dari TAD3000 dan output dari TAC10, Communication Manager. Untuk bagian TAD3000 berperan sebagai pengukur sekaligus monitor output dari step-up power, grid connection. Sedangkan TAC10, Communication Manager, mengukur output dari grid 16 connection inverter. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menggunakan DCS atau Distribute Control System untuk monitoring dan mengontrol peralatan. Sebuah DCS biasanya menggunakan komputer sebagai controller dan menggunakan proprietary interconnection dan protokol untuk komunikasi. Nah, yang kedua, panel surya memiliki beberapa jenis, yaitu monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, thin film solar cell, compound thin film triple junction, photovoltaik yang memiliki keunggulan atau kelebihan masing-masing. Nah, yang ketiga, secara sederhana, prinsip kerja panel surya adalah ketika sel surya menyerap sinar cahaya matahari, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar kami. Dadah!